Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A S1 Informatika Angkatan 2022 ingin presentasikan salah satu tugas dari UAS dari mata kuliah RPL Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita bakal mempresentasikan project charter dari aplikasi Kenali Diri yang sudah kita buat. Oke. Di sini anggota kelompoknya itu ada saya sendiri Muhammad Akbar Muzakinur dengan NIM 2210511116. Ada Miftah Rizky Aulia dengan NIM 221055 Yang ketiga itu ada Hari Kapri dengan NIM 2210511123. Nah, yang terakhir itu ada Muhammad Fahri Hamdi dengan NIM 2210511128. Nah, yang pertama itu kira-kira apa sih goals atau tujuan dari pembuatan aplikasi ini? Software aplikasi kenali diri dibuat dengan tujuan untuk menjadi solusi untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan konsultasi mengenai manajemen stres dan meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur-fitur lain seperti pemberian saran-saran untuk merawat diri, informasi mengenai kesehatan mental, pemberian dukungan untuk depresi, dan kecemasan. Fitur terakhir dan yang utama adalah masyarakat dapat melakukan konsultasi kepada psikolog yang telah terakreditasi baik. Oke, di sini mungkin di sini untuk menjadi awal itu ada domain knowledge stakeholder. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu ada organisasi MPKM. Nah, organisasi MPKM ini sebenarnya belum terbentuk, tapi kami berharap ini bisa terbentuk, yaitu Organisasi Masyarakat Peduli Kesehatan Mental, yang merupakan sebuah organisasi kayak saya sangat bermanfaat apabila dibentuk. Organisasi ini digambarkan sebagai sekumpulan psikologi maupun mahasiswa psikologi yang bergerak pada aksi sosial kepada masyarakat dalam hal kesehatan mental. Nah, yang kedua itu ada masyarakat. Masyarakat itu sekumpulan orang yang memiliki keanekaragaman dan berkumpul pada suatu wilayah. Nah, yang selanjutnya itu ada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini itu kondisi psikologis dan emosional seseorang yang mencakup aspek kebahagiaan, stres, dan pemahaman diri. Nah, yang terakhir itu ada manajemen stres, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan stres atau rasa kesal, marah, maupun kecewa atas sesuatu hal yang terjadi di hidupnya. Nah, di sini eh, ada stakeholder atau siapa saja yang terlibat dalam pembuatan atau penjalanan aplikasi ini. Nah, yang utama itu sebagai eh, penanggung jawab dan juga pengawas itu ada pengurus organisasi MPKM tadi itu masyarakat peduli kesehatan mental, dan yang di bawahnya itu ada tim pengelola konten dan tim kesehatan mental yang bertanggung jawab langsung kepada pengurus organisasi MPKM. Oke, yang selanjutnya ini ada bisnis rules atau aturan bisnis. Nah, yang pertama itu ada facts atau fakta. Nah, di sini itu data pengguna harus didaftarkan dan disimpan. Yang kedua itu tes kesehatan mental harus didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru. Nah, yang kedua itu ada constraints atau kendala. Nah, yang pertama itu ada waktu konsultasi online dengan psikolog terbatas hanya pada jam kerja. Yang kedua, pengguna harus berusia minimal 18 tahun untuk menggunakan fitur konsultasi online. Yang ketiga itu ada action enablers atau pemudah tindakan. Yang pertama itu pengguna dapat mengakses sumber daya tambahan seperti artikel, saran maupun konsultasi. Yang kedua, pengguna dikirimkan pesan pengingat untuk mengingatkan pengguna untuk melakukan aktivitas positif sehari-hari. Yang selanjutnya yang keempat itu ada computation atau perhitungan. Nah, di sini itu ada skor tes kenali diri dihitung berdasarkan jawaban pengguna untuk menghasilkan evaluasi. Yang kelima, inference atau dedukasi jika pengguna menunjukkan tanda-tanda stres tinggi dalam stres, berikan rekomendasi untuk mengakses artikel atau video dukungan dan konsultasi dengan psikiater secara rutin. Oke, ini yang tadi itu beberapa stakeholder itu eh, dibuatkan, yaitu flowchart stakeholder dan juga business rules itu dibuat ke dalam sebuah flowchart business rules. Nah, di sini itu ada organisasi MPKM itu melakukan
Ya, itu membuat kurikulum artikel, metode tes mengenal diri, dan juga memberikan hasil tes. Nah, itu ada juga tim pengelola konten itu membuat artikel, terus membuat tes. Nah, yang untuk tim kesehatan mental itu bisa memverifikasi artikel, terus memberikan konsultasi. Dan untuk user itu dia mendapatkan yaitu yang pertama itu membaca artikel, bisa mengerjakan tes, dan juga bisa melakukan konsultasi. Oke, di sini ada operating environment atau biasa disebut kondisi lingkungan aplikasi saat berjalan. Nah, aplikasi ini berjalan eh, aplikasi berbasis pada web yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun mobile. Yang kedua, aplikasi merupakan browser. Yang ketiga, aplikasi dapat diakses melalui internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahri. Oke, selanjutnya itu ada functional recruitment. Yang pertama itu sistem mampu melakukan login. Kedua, sistem mampu melakukan login pendaftaran akun pengguna. Ketiga, sistem mampu menyediakan 3 menu yang dapat dipilih yaitu uh, ada tes kesepian, tes stres, tes kebahagiaan setelah pengguna memilih menu tes mengenal. Selanjutnya, sistem mampu memberikan hasil yang baik dari semua tes. Selanjutnya, sistem mampu dengan baik merekomendasikan psikolog apabila dibutuhkan oleh pengguna. Yang terakhir, sistem mampu menjelaskan tentang aplikasi tentang kenali diri. Lanjut. Oke, selanjutnya itu ada non-functional recruitment. Yang pertama itu aplikasi web dapat diakses menggunakan smartphone maupun komputer. Kedua, sistem aktif dalam 24 jam. Ketiga, sistem memiliki database yang baik. Selanjutnya, UI mudah dimengerti oleh pengguna. Dan yang terakhir, aplikasi web dapat diakses di berbagai macam browser. Oke, selanjutnya itu ada high level design. Nah, untuk use case diagram ini, yang pertama itu pengguna harus login terlebih dahulu untuk menggunakan sistem. Selanjutnya itu ada tes. Pengguna dapat melakukan berbagai tes seperti tes kesepian, tes mengenal diri, tes stres, dan tes kebahagiaan. Lalu ada artikel. Pengguna dapat membaca artikel semua tentang kesehatan mental. Selanjutnya itu ada konsultasi online. Pengguna dapat berkonsultasi online dengan psikiater. Lalu ada tentang kami. Pengguna dapat mempelajari lebih lanjut tentang sistem kenali diri ini melalui dari tentang kami. Selanjutnya itu ada kontak kami. Pengguna dapat menghubungi tim dukungan jika memiliki pertanyaan atau masalah terhadap aplikasi ini. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Nah, yang pertama ini ada login. Pengguna dapat membuka aplikasi di perangkat mereka, lalu ntar akan menampilkan tampilan seperti splash screen, tampilan seperti landing page, dan registrasi. Lalu menginput data registrasi, pengguna dapat mengisi data registrasi seperti nama, alamat email, dan data sandi. Lalu diperiksa dulu validitas data pengguna, apakah aplikasi memeriksa apakah data registrasi valid. Selanjutnya tampilan menu untuk utama. Jika data valid, aplikasi menampilkan menu utama. Selanjutnya tampilan pesan kesalahan. Jika data tidak valid, aplikasi menampilkan pesan kesalahan. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Miftah. Oke, di sini ada activity diagram dari pilih menu, di mana yang paling pertama itu dari sistem menampilkan semua menu dan menampilkan input menu. Lalu dari sisi user itu melakukan aksi input menu sesuai menu yang tersedia. Lalu user menginput kembali dan dicek apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan menu kembali dan user
diperintahkan untuk menginput menu sesuai menu yang tersedia kembali. Lalu jika kondisi ya, maka akan menampilkan hasil input menu. Next. Lalu ada pilih menu tes di mana di sini sama seperti sebelumnya, hampir sama seperti sebelumnya maksudnya. Di sini kita menampilkan tampilan pertanyaan tes dan menampilkan pertanyaan tes, user menginput jawaban pertanyaan tes, dan input kembali dicek valid atau tidak, dan jika tidak akan menginput kembali, dan jika iya akan menghasilkan output hasil pengetesan. Next. Lalu untuk pilih menu konsultasi online, di sini dikhususkan untuk pasien, di mana sistem akan menampilkan pilihan psikiater yang tersedia, menampilkan input pilihan psikiater, dari sisi user akan menginput pilihan psikiater dan menginput kembali. Jika setuju, akan lanjut ke chat konsultasi, jika tidak akan menginput pilihan next. Lalu ini pilih menu konsultasi online untuk psikiater. Di sini ada dua user, jadi di sini yang pertama itu user pasien dan user psikiater, di mana seperti tadi yang pertama itu sistem akan menampilkan chat konsultasi online dan menampilkan input mengetik konsultasi online, dan user psikiater akan input interaksi pasien, dan user pasien akan menginput interaksi pasien dan psikiater, lalu akan menampilkan kondisi akan akan menampilkan kondisi tampilkan chat konsultasi dari sistem, lalu akan dicek valid atau tidak, dan jika valid akan menampilkan hasil konsultasi. Next. Lalu untuk sistem arsitektur, di mana di sini yang pertama ada lingkungan pengembangan, React sebagai framework front-end. React digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI dari aplikasi kenali diri. Biasanya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk logika front-end. Lalu Node.js sebagai package manager, sebagai runtime untuk environment-nya, menggunakan JavaScript di server. Lalu untuk mengelola paket dan library untuk pembangunan aplikasi kenali diri. Lalu desain code editor menggunakan VS Code untuk menulis dan mengelola kode kenali diri. Next. Lalu untuk lingkungan implementasi, di sini ada hosting aplikasi kenali diri akan di-host melalui platform hosting yang mendukung aplikasi front-end seperti AWS S3, dan koneksi internet dapat jadi kenali diri ini dapat diakses hanya bisa diakses melalui koneksi internet. Next. Lalu di sini ada desain UI UX, di mana di sini ada form login dan form home, artikel. Di sini contoh dari artikel, dan bisa ada pilihan menu tes, lalu di paling kanan itu ada artikel lagi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari Kapri. Baik, terima kasih Miftah Rizky. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan bagian-bagian yang tampilan UI yang udah dijelaskan oleh Rizky tadi. Nah, sekarang itu di sini ada tampilan UI UX untuk topik yang kita bahas ada apa aja. Terus kenalin diri itu apa. Lalu di sini ada contoh tes mengenal yaitu yang tes dari tes kesepian. Ada beberapa soal yang harus diisi. Lalu di sini ada juga kayak try errornya. Misalkan kalau di sini belum diisi sama sekali, maka akan menampilkan message alert kalau harus mengisi salah satu opsi jawaban.
Nah, selanjutnya di sini ada hasil. Hasil dari yang telah pengguna jawab semua soalnya. Di sini contohnya hasilnya sedikit kesepian. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya tadi tingkatan dari tes itu ada kesepian yang sangat tinggi itu. Anda sangat kesepian, terus yang Anda sedikit kesepian, sama Anda sedang. Nah, di sini ada fitur untuk konsultasi konsultasi chatnya. Berarti pengguna dalam aplikasi kita ini loginnya itu ada dua versi, itu login untuk psikiater sama login untuk pengguna. Lalu di sini pada tampilan untuk login pengguna, nah di sini ada pilihan-pilihan untuk mencari psikiater favorit. Nah, di sini juga udah tertera ada ratingnya berapa, ada namanya dan ada foto-fotonya. Dan kalau mau milih, tinggal pilih yang ini nih, pilih yang chat sekarang. Lalu itu akan diarahkan ke menu chat konsultasi. Nah, di sini contohnya kita misalkan memilih Kak Di Maria. Nah, ya udah deh kita bisa chat langsung sama Kak Di Maria. Nah, dan kalau sudah semua permasalahan sudah dibahas, lalu kita bisa pilih menu selesai. Lalu maka chat itu akan selesai dan akan menampilkan hasil history chatnya. Jadi bisa bisa melihat dan membaca lagi apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Di Maria. Lalu di sini ada kontak kami yaitu ya tadi sudah dijelaskan pada use case diagram ada salah satu kontak kaminya. Nah, ini dia. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ini masuk ke tahap wawancara atau kita berhubungan atau menanyakan informasi ke orang lain tentang aplikasi kita. Di sini ada usability testing dengan skor 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Oke. Nah, di sini kita sudah mengambil informasi dari narasumber itu namanya adalah Irwan Sadar. Di sini dia sudah melakukan usability testing. Dan overall rata-rata yang dia kasih ke aplikasi kita itu adalah di rentang angka 3 sampai 5. Berarti sudah cukup memuaskan dan sudah cukup bagus aplikasi kita buat ini. Next. Nah, ini dia. Ini salah satu sampel yang kita ambil. Sebenarnya ada banyak lagi kan? Ada kayak aktivitas login, aktivitas artikel, aktivitas tes mengenal, dan aktivitas konsultasi online. Di sini kita ambil salah satu sampel aja, dan lebih lengkapnya akan kita tertera di laporannya. Oke, next. User stories-nya. Jadi bagaimana aplikasi tersebut terhadap pengguna. Di sini, menurut Irwan, dalam aplikasi kenal diri, ini sangat membantu si Irwan untuk mengenali dirinya sendiri dengan mengikuti beberapa tes yang ada itu tes dan dia memilih tes kesepian dan dia mengikuti semua tes, Pak. Tes kesepian, stres dan kebahagiaan. Jadi fitur dalam aplikasi ini sangat mudah untuk dipahami kegunaan dan tiap-tiap fiturnya. Dan menurut Irwan juga desainnya sangat menarik sehingga dapat betah dalam menggunakan aplikasi ini. Next. Lalu ada sesi wawancara yang dimana kita menanyakan 4 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan itu kita bertanyakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi kita, yaitu kita tanyain login, terus kita tanyain fitur tes mengenal kita, lalu kita tanyakan juga fitur artikel yang ada di aplikasi kita, dan juga ada fitur konsultasi online dengan psikiater yang juga kita sudah tanyakan ke Irwan Sadar Zega. Dan berikut ini adalah hasil dan jawaban yang telah dipaparkan oleh saudara Irwan Sadar Zega. Next. Oke, sekian dari kelompok kami yang judulnya adalah Kenali Diri. Saya Hari Kapri, Muhammad Akbar, Miftah Rizky, dan Fahri Hamdi pamit dan kami mohon maaf bila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.